Mulai dari masjid ini tuh sebenarnya sudah berdiri atau dibangun itu dulu dari tahun berapa sih Pak? Ya, makam tertua juga. Makam tertua Dengan bentuk-bentuk artefak-artefak tradisional gitu kan. Itu sudah 3 arkeolog menyatakan bahwa ini Emang tertua. Mengatakan bahwa itu dibuat oleh arsitek Cina, gitu kan. Makam Nyi Ratu Haja Murtafiah. Beliau itu pendiri pesantren pertama se-Jawa pada waktu itu. Yang satu Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga satu, Sunan Derajat satu, dan satu lagi Fathahillah gitu. Sebetulnya pasir ini semua ada ceritanya ya. Tangerang ini kan pabrik kecap yang kita tahu cuman kecap SH ya Pak. Ternyata di sini ada juga Pak ya. Sebetulnya mah di kita ada namanya kecap benteng. Halo Sobat Tangerang, selamat datang di konten Rutor Rumah Kreator. Tangerang menyimpan banyak sekali kenangan sejarah, di antaranya Masjid Kali Pasir. Dan kali ini Rutor bersama tim akan mengungkap sejarah Masjid Kali Pasir bersama narasumber yang ada di Kali Pasir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fajri dari Rumah Kreator Kota Tangerang Pak. Saya Rudi Rahendra. Pak Rudi. Pak Rudi. Ya oke. Selamat datang di Kampung Sejarah Kali Pasir. Kampus Sejarah Kota Apa Pasir yang ya, Pak. bisa saya bantu? Iya Pak. Kita ini datang nih Pak ke sini buat mau cari tahu nih Pak, cari tahu tentang sejarahnya Masjid Jami Kali Pasir ini gitu Pak. Siap. Boleh saya minta waktu Bapak Siap. buat kita ngupas-kupas Siap, sejarah nih siap, Pak. Kita siap. ngobrol-ngobrol Pak ya. Boleh. Oke. Ya. Kita mulai dari masjid ini tuh sebenarnya sudah berdiri atau dibangun itu dulu dari tahun berapa sih Pak? Ya, kalau dari catatan sejarah mah memang kita sempat mencari ke Demak, ke Cirebon, ke Banten juga. Memang di sana tidak ada catatan khusus dari itu, hanya perjalanan para alim ulama menuju ke Banten singgah di sini gitu kan. Tapi kita menemukan itu di Demak itu tahun 1576. 1576. Itu catatan sejarahnya ada di Demak Pak Di ya. Demak dari ini kayak gitu dah. Berarti ini masjid ini tuh masjid persinggahannya para ulama Para dulu, ulama, Pak. para wali seperti itu kan Cirebon itu mah. Tapi di badan masjid pun saya sendiri melihat itu menemukan bahwa di atas yang balkon itu ada tahun 1615. 1615. Makin ke atas yang ada baluarti itu kan di bangkit ada 1446. Jadi kita makin baru kita ke sana, makanya kita supaya jelas nih bagaimana sih ini ya kita mungkin itulah baru beberapa tahun kemudian itu seorang alim ulama di sini, Kiai Tobari namanya. Kiai Tobari. Itu yang itu tahun 1576. 1576. Mungkin itu udah ngebentuk masjid gitu sebagai dulu kan awalnya kan dari batang kelapa kan, atasnya pun dari daun kelapa seperti itu. Awalnya dari batang kelapa belum tuh ya. ada dinding belum seperti itu. Masih kayak langgar mungkin Pak ya. Iya, seperti itu. Oke. Ini selain masjid itu sendiri nih yang saat ini sudah berdiri seperti ini Pak. Yang yang sejarahnya paling lama tuh selain pondasinya itu, selain tiang-tiang itu yang mana lagi nih Pak bagiannya? Kalau itu memang dari awal sampai sekarang hanya 3 bagian yang masih utuh. 3 bagian yang masih utuh. 4 tiang penyangga 4 pilar itu. Dan satu lagi mihrab dan mimbar. Mihrab dan mimbar, betul. Dan satu lagi itu di yang atas baluarti yang namanya Baluarti. itu pemberian langsung dari Kerajaan Banten. Pemberian langsung dari Banten itu karena kenapa kita diberi dari Kesultanan Banten Baluarti itu kekerabatan dekat dengan Banten kita di sini dengan pernikahannya di sini ada Nyi Ratu Urian Negara. Yang istrinya dari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi istrinya Sultan Ageng Tirtayasa di sana. Jadi dari Kesultanan Banten memberi hadiah itu Balu Agung tersebut Pak. Baluarti itu. Boleh kita sambil jalan-jalan Pak ya? Jadi tadi kan membahas tentang sejarahnya ada yang istri tadi itu Pak. Berarti sini ada makamnya juga. Ada
Itu kebetulan sudah diklarifikasi oleh Kesultanan Banten bahwa Nyi Wurianegara itu makamnya bukan di Banten, tapi di Kalipasir ini. Di Kalipasir makam ini. Kebetulan makam ini pun makam tertua juga. Makam tertua dengan bentuk-bentuk artefak ada di sana gitu kan. Dengan ciri apa namanya nisan segala macam itu sudah 3 arkeolog menyatakan bahwa ini memang tertua gitu seperti itu. Memang dengan dibuktikan dengan nisannya tersebut, Pak, ya. Memang tersebut peninggalan dari tahun yang pada zaman itu ya, Pak, ya. Pada tahun ada tahun 16-an, ada tahun 15-an gitu kan di sini, tahun 1500 gitu. Tapi di sini yang memang ada kepengurusan yang mungkin dari pengurus yang lama itu di sini ada Temenggung Sultan Dilaga, Temenggung Arya Ramdon, Temenggung Pamitu Jaya itu tahun 1600-an, 680-an. 1680-an. Iya. Kita lihat ini aja ya. Boleh kita lihat makamnya, Pak, ya. Sekaligus kita ada di sana makam-makamnya. Kalau di sana sih Baluati itu karena itunya mah benteng ya, benteng itu. Tapi kita menyampaikan bahwa itu Baluati itu benteng dari keimanan lah itunya. Benteng di sana itu. Itu juga sempat ada paradigma pemikiran berbeda gitu kan, bahwa di sana dulu pernah ada yang mengatakan bahwa itu dibuat oleh arsitek Cina gitu kan. Nah, kemudian katanya itu berbentuk bunga teratai gitu. Padahal kalau memang diamati secara detail itu bukan seperti itu. 4 penjuru itu kan di situ ada menggambarkan burung merak. Burung merak itu kebesaran raja-raja Banten yang ada di perahu-perahu. Nah, di atasnya memang dari kesultanan, itulah mahkota di atasnya. Mahkota, iya. Nah, itu yang ini yang kita lihat di sini ada makam Nyi Ratu Wurianegara juga, ada Temenggung Pamitu-Jaya di sini semua pendiri-pendiri masjid. Iya, makam yang kalau di sini peninggalan dari di sini ada 6 makam, di sana ada 2. Tua semua. Dan tidak kalah pentingnya juga di sini kita ada makam Nyi Ratu Haja Murtapiah. Beliau itu pendiri pesantren pertama sejawa pada waktu itu, pendiri pesantren putri. Pesantren putri sejawa pertama yang pertama sejawa ya, Pak. Sejawa itu. Nah, ini kalau makam Nyi Wurianegara di sini ini makam siapa? Ini dia makam Nyi Ratu Wurianegara yang ini Nyi Ratu Wurianegara. Itu putrinya, ini istrinya Sultan Ageng Tirtayasa. Betul, di sini pun ada di sana pun ada ininya. Binti Pangeran Mahajaya Dilaga. Nah, kalau di sebelahnya ini makam-makam awal tertua juga. Di sinilah makam-makam yang pengurus masjid juga. Di sini ada Temenggung Pamitu-Jaya, Temenggung Arya Dilaga, Temenggung Arya Ramdon di sana, dan terakhir ini bagus Pamitu-Jaya seperti ini pendiri juga, itu pendiri bukan pendiri, penerusnya kepengurusan masjid Kalipasir. Berarti ini masih ada hubungannya dengan 3 Arya yang ada di Banten. Betul. Kalau ini memang ada ini juga, tapi dari ini mah ke Keraton Sumedang, Prabu Siliwangi. Kalau ini mah masuk ke sini, ini yang Prabu Siliwangi Arya di sana di yang itu Wasakara mah memang ini. Tapi ini terahnya ke sana ininya. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ya, Pak, ya. Nah, sini pun kita dikasih satu prasasti dari Kota Tangerang untuk pendirian Masjid Jami Kalipasir juga. Di sini ada ini. Prasasti ya, Pak? Iya. Prasasti di ini. Aduh, mohon maaf itu mungkin lagi sedang membersih-bersihkan ini. Iya. Nah, itu tahun 1576 sudah ada ininya. Nah, sebetulnya di sini pendiri masjid ini pada waktu itu belum ada yang ditunjukkan siapa pendirinya, Pak. Berhubung ini mah tahun 1680-an, Temenggung Pamitu-Jaya ini mah Temenggung Pamitu-Jaya dari beliau kepengurusan masjid tahun 1600-an. Jadi mungkin pemerintah kita dari ini enggak apa-apa ini. Nah, ini terakhir nih dari kepengurusan di sini itu yaitu Raden Bagus Uning Wiradilaga, ini yang terakhir di sini. Pak. Nah, di sini pun kita lihat ke sana. Boleh, Pak. Kuburan-kuburan yang turun dari Pamitu-Jaya juga, Temenggung Pamitu-Jaya di sini ada makam-makam Raden di sini, turunan juga di sini Raden, tapi sebetulnya mah ini bukan
dibeda-bedakan tidak ya? Iya. Sebetulnya ini semua hampir-hampir rata-rata berada di sini. Yang betul. Dan masih para keturunannya Ya, di sini ya Pak ya. ini ada satu makam juga ini, makam leluhurnya dari kemarin gubernur itu dari Wahidin Halim, Oh, Suryawinangun. Ini, ada Suryawinangun. ini juga leluhur dari Raja Dangdut Rhoma Irama. oh gitu. Tuh. Nah, kebetulan di sini juga ada makam Bupati ketiga Raden Ahyat Pena, Bupati ketiga. Tangerang. Iya. Di sana ininya makamnya. Raden Haji Ahyat Pena. Ahyat Pena. Ini Bupati ketiga Tangerang. Kemarin memang ada berita bahwa Raden Ahyat Pena ini Bupati pertama, sebetulnya Bupati ketiga Tangerang setelah saya konfirmasi ke Kabupaten Tangerang. Iya. Ya, ini dari Wahyu Pena ini masih kerabat dari Temenggung Paut Wijaya. Jaya, Seperti itu. Jadi ini dulu tanah wakaf, wakaf beliau gitu ya ininya yang benar itu, makanya ini ini orang mana kok ada di sini gitu kan. Inilah tanda-tanda mungkin langsung dimakamkan seperti itu. Makanya beliau ini bisa dimakamkan. Betul, iya. Awalnya tuh tahun itunya catatan itu mah tahun 1421 kalau nggak salah itu. Ini lebar ini tanah wakaf ini 1453 meter. Kemarin pas begitu ada ukur ulang dari masjid ini cuman 870. Mungkin dulu belum ada surat-surat yang resmi gitu kan. Makanya dia ada bangunan juga ke sana. Hampir ke sana dulu ini ya. Sebetulnya mah luasnya sampai ke samping ya Pak sana, ya. Iya boleh. Ini kebenaran dari makam-makam itu juga. Pun bukti sejarah perjalanan para sunan dari sini dan naik perahu, waduh naik rakit, turun di sini. Nah, kemudian ke sini menjemput dulu itunya Pangeran Sabah Kingking yang sekarang Sultan Maulana Hasanuddin. Itu karena ada perintah dari kerajaan dari sana dari Demak gitu kan untuk merebut kembali dari pelabuhan Sunda Kelapa. Itu suruh direbut kembali itu. Kemudian itulah perintah dari Sunan Gunung Jati di Fathahilah itu untuk menemui putranya, kemudian memudahkan di sini atur strateginya. Nah, itulah salah satu dari 4 tiang ini dari para sunan itu hadiah daripada sunan. Nah, menarik nih Pak. Berarti 4 pilar tiang di dalam masjid ini itu hadiah daripada sunan. Awalnya itu memang yang viral itu dari Sunan Kalijaga aja gitu. Yang banyak di bertebaran lah ya Pak ya. Nah, sebetulnya mah itu empat tiang itu ya dari Sunan semua gitu. Dari ini. Kan ini masjid ini kan tahun 1455 itu disempurnakannya oleh gurunya daripada Sunan. Itu Syekh inilah Ikal Bakar Jalil ya Pak? Iya, Syekh ini adanya kampung Kali Pasir dan Kali Pasir itu awal dari sini. Itu. Awalnya dari sini nih. Jadi begitu dari perintah dari sana para sunan itu jangan lupa gitu kan dari perintah dari gurunya sana mampir ke masjid yang guru kita bangun gitu seperti itu. Kemudian para sunan itu ke sini sampai dari perjalanan dari mulai itulah begitu sebelum bubar untuk penceritakan masalah strategi perang itu untuk merebut kembali Sunda Kelapa. Gitu. Para sunan itu udah hadiah dari saya tiang 1, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga 1, Sunan Derajat 1, dan 1 lagi Fathahilah gitu. Sebetulnya mah itu ininya cerita memang ininya gitu kan dari Demak seperti itu ininya gitu kan. Jadi ada dari cerita ininya pilar 4 pilar ini seperti itu nih. Oh iya Pak. Kan ada ini mah yang awalnya itu pilar mah dari salah satu aja kan yang sini. Sebetulnya 4 itu dari para sunan gitu. Oke, berarti tapi benar ya Pak ini jadi 4 pilar itu tuh memang hadiah daripada para sunan ya Pak. Iya. Nah, ini perjalanan dinas dari
Bunga Cisaten ini kan dulu tidak ada kendaraan gitu kan. Ya. Kemana ini juga masih hutan gitu kan. Nah, itulah dari sepanjang itu nih. Di semua ini dari Kampung Kalipasir ini semua ada ceritanya ya, dari masjidnya, dari makam dan Sampai dari lokasi kalinya ya Pak ya. Cadannya pun dari bukti sejarah yaitu perjalanan pada Sunda di sana ke sini untuk memberikan hadiah itu seperti itu. Maaf Pak, tadi saya ulang Pak. 4 pilar tersebut memang benar pemberian dari para Pak Sun itu hadiah lah iya. sebagai murid kepada gurunya. Yang gitu pertama lah. dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, dan satu lagi Fathahillah. dari Sunan Fathahillah, Raden Fathahillah ya. Gitu. Oh iya. Jadi memang betul dari Sultan ya, dari para wali tersebut ya. Nah, cuman yang saat ini, informasi saat ini lebih masyarakat tahu kan cuma hanya satu ya. Satu dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ya. Itu makanya saya tambahkan bahwa ada satu cerita lagi seperti itu ininya. Nah, kenapa kok ibaratnya ada Sunan kesini? Pada waktu itu kan Fathahillah diperintahkan oleh Raja Demak untuk merebut kembali Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kemudian Fathahillah kan bingung gitu kan ya. Makanya ke Cirebon minta arahan dari siapa. Nah, kebetulan ada di situ para Sunan ngumpul yang diarahkan oleh Sunan Gunung Jati. Oh, kalau begitu mah kamu ke anak saya di sana ke Banten. Gitu ke Banten ke sana. Dia tahu strategi perangnya bagaimana gitu. Oke, tapi sebelumnya ke sana ini dulu mampir dulu ke masjid yang guru kita berdirikan, yang dibangun oleh gurunya yang Syekh Abdul Jalil itu. Syekh Abdul Jalil buat di sini. Kemudian dia meminta iya seperti itu mampir dulu ke sini kemudian ke sana. Itulah para Sunan nanti nyusul ke sini. Jadi nyusun strategi untuk merebut kembali itu di sini sebetulnya mah gitu. Jadi begitu ini alhamdulillah Sunda Kelapa itu dapat lagi kembali direbut kembali di Jayakarta kan sekarang Jakarta. Iya. Berarti bisa dibilang ini masjid ini dulu persinggahannya para ulama buat mengusir penjajah ya Pak. Betul. Jadi tidak ada catatan khusus gitu kan. Kami sempat di Keraton Kesepuhan waktu di Cirebon ketemu dengan Ibu Ratu. Ibu Ratu pun mencarinya di buku besar. Mungkin dari kulit itu mah kami lihat itu. Namun tidak ada catatan. Masih kuno tuh ini ya. Masih Kalipasir ini kan bukan kerajaan apa kesultanan, jadi tidak ada catatan. Nah, hanya ada catatan itulah perjalanan para alim ulama di Demak di Cirebon ketika mau ke Banten pada singgah di sini. Singgahnya di sini. Jadi ada juga yang menetap gitu kan. Seperti itu. Singgah di sini, ngatur strategi perang di sini. Jadi sebelum ke Sunda Kelapa dia harus atur strategi juga. Mungkin juga jadi titik poin ya atau titik kumpul kalau sekarang ya. Titik kumpulnya ketika dulu Pangeran Sabakhingin itu ya. Sabakhingin. Sebelum ke sana ya Pak ya. Iya, sebelum ke sana ngumpul di sini juga, ngumpul di sini dulu gitu. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Ini penting nih emang. Pentingnya itu sebelum kita berperang itu benar tuh harus atur strategi, ada titik kumpul ya kan. Kita harus diskusi. Berarti ini tempat diskusinya para ulama ya Pak ya. Ulama, para tempat singgah. Nah, di sini juga selain kita cerita dari perjalanan ini untuk ke masjid ini, di sini juga ada satu bentuk dari keyakinan kita yang lain, itu dari etnis, itu dari Tionghoa itu di sini ada tapekong kecil. Di sini ada yang di situ dinamakan tapekong air. Tapekong air. Nah, masalahnya di sini tapekong itu tempat para dulu mungkin tradisi atau bagaimana untuk adain pecun gitu. Pecun. Dia nggak mau di sana, mau di sini. Oh ya di sini dulu. Ya di sini ini ya. Iya, jadi tradisi pecun gitu. Di sini. Dulu maunya mereka di sini. Dari dulu di sini. Kan ketika itu pemerintah untuk memindahkan ke belakang Robinson. Ya gitu. Mereka tidak mau bahwa ritual dari pecun itu adanya di Kalipasir. Ya, memang sebenarnya menarik juga nih Pak ya. Kalipasir ini sebenarnya mungkin pusat peradabannya dulu ya Tangerang, Kota Benteng ya. Ya mungkin di sini ya Pak ya. Ini juga kan awal dari penyebaran agama Islam, budaya Islam ini mesti dinilai ini. Kalipasir ini. Kalau itu mah titik nolnya Tangerang itu di sini. Tangerang bisa dibilang sini Pak ya. Mungkin karena ini aliran sungai, air ya Pak. Jadi
yang paling strategis mungkin di sini dulu Pak ya. Iya, seperti di sini kan dulu kan ada bentengan juga. Dulu di sini Oh, bentengan Pak. di sini juga kan mungkin ke pasar, mau ke pasar gitu kan ini nggak benar. Ya, itu kan sayangnya mungkin masih ada. Bukan mungkin masih ada udah kan ada waktu itu longsor itu kan bentengan itu ini. Saya tak sempat masuk ke bentengan itu. Bentengan. Ada bentengan gitu kan, ada ada bolong-bolong seperti itu. Itu mungkin bukan untuk peperangan atau untuk mengetik, mungkin ini penjagaan aja seperti itu kan. Oh, iya, Untuk iya, misalkan ini pusat perdagangan itu mungkin pasar-pasar induknya bagaimana gitu ya sekarang mah. Mungkin di sini juga kan ke sana pasar lama gitu kan. Oh iya, Gitu mungkin kan. jadi kalau bahasa sekarang mungkin seperti gapura ya. Ah iya seperti itu. Seperti gapura, jadi itu memang dibuat zaman dahulu itu sebagai bentuk pertahanan. Artinya ketika mungkin nanti ada musuh yang datang, iya. ada penjagaan di situ Pak ya. Betul. Nah makanya di sini banyak para etnis gitu kan ya, ada berdiam di sana di lokasi pasar lama itu, pada diam di sana. Itu dari persinggahan yang Persinggahan itu Pak ya. mungkin ikut apa namanya dagang atau bagaimana gitu kan. Nah mereka diam di sini seperti itu. Makanya ada komunitas juga di sini gitu kan. Cuman bukan dari apa Cina-Cina yang katanya apa yang sekarang Cina benteng segala macam-macam, bukan itu Cina yang buat di sini aslinya seperti itu. Ini kita kemana Pak? Sini apa ke sana? Kita ke sana ke Tapekong. Tapekong aja. Enggak terserah Bapak ini. Kemana nih? Kalau bilang kita nyebrang juga. Mau nyebrang? Boleh. Kita ke benteng apa? Benteng kecil tadi. Iya yang penting ya. Oh, jadi gimana? Ayo nyebrang dulu. Benteng kecil. Iya. Iya ya. Oke. Ini kita ke arah kita ke Tapekong kecil ya, Tapekong Tapekong kecil. air itu. Tapekong air. Di sana tempat persembahan para etnis. etnis Tionghoa ya Pak ya? Ya, di sana kan mereka itu ritualnya untuk membuang ikan, membuang itu. Karena kan kalau ini mah untuk apalah yang namanya, untuk membuka rezeki lah kalau Betul, bahasa memang sesuai keyakinannya ya, Pak ya. Karena ada ini ritual itunya seperti itu. Jadi Pak ngomong-ngomong tadi benteng kecil tadi Pak, itu dulunya ada di sini. Ada di apa sini. Pas ada ini kan rumah ini pas ada di sini. Dulu ini belum ada jalan, ini rumah ini. Jadi sini saya ingat banget sini ada pohon boni. Di sini juga ada pohon pinang itu kan yang pas dengan bibir sungai ini. Sungai ya? Iya, ke sana gitu. Karena dulu belum ada jalanan ya Belum Pak ada ya? jalan, tertutup banget gitu kan. Tapi terus terang aja sih, jadi Kali Pasir walaupun nggak dijagar budaya kan mungkin dari sana mah udah pada kena ke sini gitu ya. Cuman tidak ada umum ininya gitu untuk ke pemerintah seperti itu. Mungkin dari apa? Dari mulai alim ulamanya, dari pesantren kan sini ada itu. Seperti itu. Nah berhubung sekarang udah dibuka jalan ini dan ini pun ada ini apa? Cagar budaya kan itu sekarang makin ini. Iya. Ini sih yang penting itu kita harus melestarikan cagar budayanya ya Pak. Karena kan ya seperti bangsa ini juga kan jas merah ya Pak ya. Jangan melupakan sejarah. Betul. Bagaimanapun juga ini Kali Pasir ini kalau bisa kita bilang ya awal peradaban kali Pak ya. Awal peradaban muslim di itu Tangerang. di sini. Iya, betul. Karena Tangerang itu dulu tempat persinggahan pertemuan juga Pak ya. Betul. Alhamdulillah pada waktu itu walaupun ibaratnya dari zaman Republik itu kan di sini tidak terjamah dengan kolonial itu tidak masuk ke sini. Betul Ke Pak. sana pun angin juga seperti itu. Makanya di dalam lingkungan Kali Pasir ini kita mungkin di situ bisa berdamai dengan etnis itu ya dari itu sampai sekarang gitu. Saat ini juga yang banyak beredarnya ya etnis Tionghoa di sini banyak Pak ya. Betul gitu. Cuman walaupun itu mereka itu nggak netep di sini sekarang mah. Oh iya. Dia hanya berdagang aja. Kalau berdagang jam 1 pada pulang gitu. Oh. Mungkin pengurus masih jam Kali Pasir, mungkin tempat Tapekong ini Buntek pun nggak ada orang sini. Ada orang Cengkareng, ada Taman Cibodas gitu kan. Memang sudah tidak di sini apa gimana Pak ya? Mungkin juga ya, tapi yang orang-orang sini mah ya warga saya ya di Satpam gitu kan. Oh iya. Ada situ juga ininya. Kita sebentar lagi sampai ke sana ke Tapekong air seperti itu. Tapekong air. Dimana di itu ritual-ritual dari untuk apa sih memakmurkan ini rezeki dia itu. Iya iya, ini biasa tempat ritual keagamaannya dari Tionghoa ya Pak ya. Tionghoa. Di sini pun kabarnya dari mulai pecun segala itu.
Dulu pernah pensiun itu diadakan di sini atau langsung di Grendeng Di itu, Pak? sana, di sini. Di sini ya? Di sini. Oh, memang Makanya- awalnya dulu di sini ya, Pak? Ya, awal dari dulu itu sebelum zaman merdeka pun udah ada gitu. Cuman dulu kesan kayak ritual gimana gitu. Iya, Pak. Nih, sekarang kita Ini ke turun bawah ya? sana, ya ke bawah. Oke. Ini, Pak. Sini artinya. Oh, ini baru dipugar ya, Pak? Iya. Oke, ini pemugaran dilakukan di 2010, Heeh. 8 Agustus. Oke. Ini tempat ritual dari etnis itu, tempat ada pensiun segala ini kan. Di sini pun ada apa ya, semacam suguhan-suguhan gitu kan di Tambus belum. Ini nggak lepas dari sejarah juga ya, Pak ya? Betul, ini memang ibaratnya dari Buntek Bio itu ke sini juga ininya ada hubungan erat juga. Oh, ada hubungannya dari Buntek Bio ke sini ini. sini. Gitu. Oke, Pak. Ketika mungkin jemaatnya atau ininya ke sana, mungkin konsumen ini dibawa ke sini sama biksunya. Ayo, misalkan Bapak ini harus melepas ikan segala macam gitu, atau supaya rezekinya gampang gitu ini seperti itu. Oh iya Pak. Ya, kita ke sana. Kita sekarang ngelihat rumah-rumah yang termasuk dari cagar budaya juga. Ini juga mau ritual juga. Oh iya, mau ritual ya? Juga mau buang bunga ini. Kebetulan nih, ini aja di shot lagi untuk membuktikan ini. Nggak boleh diambil ya? Dari sini aja. Ya. Kita masuk ke situ. Mana Pak? Ini masuk ke sini. Oh, sini kan? Ini salah satu ritual mereka selain buang ikan, biasanya buang ikan ini bunga ya. Mungkin musuhnya langit. Tangerang ini kan pabrik kecap yang kita tahu cuman kecap SH ya Pak. Ternyata di sini ada juga Pak ya. Sebetulnya mah di kita ada namanya kecap benteng. Kecap benteng. Kecap benteng itu terdiri dari kecap istana, Kecap istana, kecap SH, sama SH, cap topi. Cap topi. Itu masuk ke sini juga kan adanya cap topi mah di Tanah Tinggi ya. Tanah Tinggi. Batu ceper itunya pabriknya. Berhubung masuk ke sini jadi itulah namanya kecap benteng. Kecap benteng itu bukan SH aja. Ya, ternyata kecap benteng itu dari 3 pabrik kecap itu. Ternyata memang kecap benteng itu sebenarnya ada 3 merek kecap ya. 3 merek kecap. Pertama ada kecap SH yang kita tahu, ini kecap istana yang di Kalipasir ini, satu lagi kecap ya cap yang topi, ada di cap topi yang ada di Tanah Tinggi. Oke. Kalau kecap yang kita bahas nih kecap yang di sini nih Pak, cap istana. Cap istana. Ini sudah lama juga Pak. Alhamdulillah, mungkin yang tertua lah ya pabrik kecap yang tertua. Dari sini ada sejarah juga. Kalau misalkan dari cerita ininya, lisannya itu cap istana dulu cap Garuda. Awal cap itu Garuda. Cap Garuda. Baru kedatangan dari Presiden Soekarno dulu pada zaman Ganepo ya, olahraga itu kan. Ganepo, iya. Beliau Presiden sempat ke sini sehingga di masjid juga dengan itu pada tokoh ulama dan semacam Buya Hamka gitu. Nah itu diganti dengan cap istana Bogor. Menarik banget Pak. Ya. Karena saya yang lama di Tangerang aja justru baru tahu sebenarnya. Ini kecap. Salah satu yang ini rumah yang masih utuh nih. Oh ini rumah. Oh peninggalan yang juga di ya. atas loh ininya bentuk ininya. Bentuk ini rumah lamanya gitu. Arsiteknya masih yang arsitek lama ya Pak. Ya. Ini juga sama. Iya, menarik banget ya Pak. Seperti peninggalan desain interior arsitek dari Tionghoa juga Pak ya. Betul. Nah inilah pabrik kecap. Oh ini. Kecap istana itu. Oh ini sampai pabrik ke sana. kecap ya. Ini Masih operasi sampai sekarang? Masih.
Ini kantornya pengumpul yang ini sudah jadinya pengemasan kecapnya dari botol ini pabrik kecap Ini pabrik Istana kecapnya ini? Bogor gitu. Oh, Gitu. Ini alhamdulillah ini masih ada sedikit yang tertinggal yang rumah-rumah budaya gitu kan. rumah budaya, iya betul Pak. Kemudian kita menuju langsung ke Buntek Bio ya, langsung ini. Kayaknya langsung aja ke masjid ya Pak. Mesti aja siap. Ya udah, sore aja nih. Oh iya. Iya. Nah ini kita lihat di sini ini nampak sekali Masjid Jami Kali Pasir ini bangunan tuanya gitu ya. Ini kerajaan Sunda ini. Iya. Jadi atapnya tuh ada susun dua nih. Berunduknya Pak ya. Iya ini susun dua ini. Dan di atasnya pun kita tidak menggunakan kubah, tapi baluarti yang dikasih oleh Kesultanan Tadi yang Banten. tadi baru Betul. artis Pak ya. Berarti memang itu. Jadi di sini ada beberapa peninggalannya ya Pak ya. Betul. Pertama kan yang jelas-jelas itu tadi pilarnya ya Pak ya. Yang kedua baru arti tersebut. Dan satu pun memang kita boleh ceritakan mimbar sama mihrab itu memang sangat penting waktu ada itu Yes, ya. betul, Pak. Mihrab itu sebetulnya mah orang-orang yang hobinya menyendiri, yang iya. punya ilmu tarekat tinggi gitu Betul. kan ya, mereka gitulah mengasah ilmunya di situ di mihrab itu. Gitu. Jadi bukan tidak dicerita semua ya, kalau misalkan dari mimbar mah tempat penyebaran Islam, kebudayaan Islam dan macam strategi perang juga dulunya masih dipakai seperti itu. Pakai tersebut ya Pak ya. Itu juga ini. Dari mihrab tadi ya. Betul. Iya, memang kelihatannya memang apa ya, unik ya Pak. Terkait tadi apa arsitektur daripada mimbar dan mihrabnya tadi ya. Gitu, ya. Dan ini kita juga kadang-kadang banyak yang menanyakan dari Masjid Pon, apa sih uniknya apa masjid ini gitu kan ya, kadang-kadang gitu. Nah sebetulnya mah begitu masuk ke masjid itu juga mungkin dari mulai ininya apa namanya kiblatnya pun mencong miring, gitu kan. betul, Pak. Itu Kiblatnya yang menyempurnakan itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebelum ke Pakojan kan masa kesini dulu. Nah, kemudian Syekh Al-Bantani lah yang menyempurnakan kiblat itu. Oh jadi Itu dulu mungkin awalnya kiblat ini lurus ya Pak? lurus, agak lurus gitu. Saya tuh kan berhubung bangunan yang mungkin belum Ngiblat ya Pak. Itulah dibikin kiblat. Makanya direvisi ya Pak ya, Iya, sama Syekh disempurnakan Nawawi Syekh Al-Bantani. Al-Bantani. Seperti itu. Makanya kiblatnya saat ini kita pakai ini agak Tidak miring ya Pak ya. Tidak sesuai dengan Tidak bangunan. sesuai dengan bangunan ya Pak. Gitu, ini cuman itu. Oke Pak. Tapi kalau di sebelah ini mah ada juga ini gebyok ini. Ini sebetulnya mah dari Keraton Solo ternyata ini. Oh gitu. Yang ini nih. Oh ini. Iya, jadi Gebyokannya nih. jadi ini memang kita belum bisa ceritakan ini, baru kemarin ada informasi gitu ininya. Wah ini dari Keraton Solo. Gitu. Ini hadiah mungkin Pak. Kita juga belum. Tapi memang kita belum bisa konfirmasi ya Pak ya. Konfirmasi dari kuatnya dari mana. Mungkin itulah salah satu dari Fathahillah dari itu di ini seperti itu. Iya. Pak, saya mau nanya nih Pak. Iya. Ini banyak beredar katanya dulu sini pernah terjadi mungkin konflik atau gimana. Jadi ada yang bisa diceritain nggak nih buat meluruskan sejarah atau mungkin informasi-informasi yang kurang lurus lah gitu ya. Boleh nggak sedikit? Ini katanya di dalam itu sempat ada perang etnis, ada apa ya, kayak konflik lah gitu. Ya. Itu bagaimana tuh Pak? Ada sejarahnya nggak? Kalau misalkan ya di sini juga masih ada tapak-tapak dari bacokan itu. Di sini ada tapak bacokan semua 4 ini juga. Nah, cerita ininya dulu pada waktu setelah revolusi, mungkin zaman-zaman 10 zaman G30 Pancasila ini ya. Ini sempat ditinggalkan di kampung ini. Kampung ini. Malah kampung ini mau ditinggalkan. Ini Sudah ditinggalkan. dari warganya, mungkin dari alim ulama itu kita pindah dulu ke daerah Serang sana gitu kan. Gitu. Ini begitu ada salah satu usulan dari sana dari orang sini gitu. Coba lihat nih kampung kita gimana, aman belum gitu kan. Nah, setelah ke sini itu cerita dari sesepuh gitu ya. Utusan itu ke sini ngelihat apa? Masjid ini dikuasai oleh bangsa etnis gitu, dibuat dapur umum. Kumuh udah sebut ininya. Nah, ini sempat mau dirobohkan. Sebetulnya memang konfirmasi ini sesuai dengan kemarin juga ada yang bertanya,
ini mau dipindah, bukan dipindahkan sebetulnya mau dirobohkan buat ini. Oh, jadi Nah itu belum nggak mungkin belum sempat bagaimana apa nggak mempan bagaimana kan gitu. Ini sempat jadi dapur umum. Oh, Gitu, tapi lu udah ditinggalkan udah sepi gitu kan. jadi pada saat zaman itu mungkin warga sini atau ulama sini dipindahkan dulu karena ada konflik. Ada konflik pada tahun itu Pak ya. itu. Nah tapi etnis-etnis itu bukan Cina di sini. Itulah yang katanya Cina-Cina yang gegar pecinan itu kan. Sebetulnya mah dari Jakarta itu Cina yang mau diberantas gitu kan. Mereka kan kocar-kacir gitu kan. Nah ada beberapa ini yang lalu ke sini. Tapi lah itu nggak ke sini, ke Sewan adanya, bukan di sini. Bukan di masjid di Kampung Kalipasir, bukan di Pasar Lama. Bukan yang warga di sini juga Pak ya. Jadi Cina-Cina Jakarta yang pada lari gitu. Makanya ada yang ke sini, ada yang ke kunciran, makanya sebut kunciran apa? Kan Cina-Cina dulu kan berkuncir. Nah, jadi banyak-banyak apa Cina-Cina berkuncir itu di sana sebut kunciran, sekarang kampung kunciran gitu. Kalau di sini mah memang tidak ada ini seperti ini juga. Nah, kemudian diinformasikan ke sana kepada ulama di sini bahwa kampung kita udah tidak ada ini, tidak ada penjajahan itu udah aman, balik ke sini itulah. Terus diberesin lagi. Nah, itulah mungkin sejarah ini seperti itu. Berarti memang benar dulu sempat bukan konflik sebenarnya Pak ya. Jadi mungkin ini mau bukan dirobohin. ribuan gitu. Itu harus kita lurusin lagi tuh. Jadi gitu. sebenarnya kita nggak ada konflik apapun dengan etnis China ya. Yang di sini, tapi yang cuma di di sana sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini cuma meluruskan aja sebenarnya. Jadi ini tuh sempat mau dirobohkan ya Pak. Gitu, Jadi bukti-bukti mau dirobohkan itu masih ada Pak masih ya? ada. Kita lihat sini aja udah jelas ini kan. Ini seperti ini. Oh iya nih. Iya. Lebih parah yang saya merinding nih. Iya, saya juga merinding nih Pak. Ini di sini juga. Semua ini semua tiang ada ini. Ini juga kan. Semua tiang ada bekas ininya ya. Ada tuh semua. Tapi mungkin dengan karomah dari suku sini. Jadi nggak jadi ini. Yang parah ini yang udah sampai dalam banget nih ya. Ini jelas banget ya. Iya, itu seperti itu. Karena beda Pak ya, beda karena rayap. Betul. Dan kayak mau dirusak lah gitu ya. Iya. Beda. Kalau raya mah sekarang aja sih. Seperti itu. Ini hasil pugar ya Pak ya, ini biar dijaga sebetulnya ya, mah dulu kayu ini dibungkus dengan semen. Oh gitu. Dengan semen. Kemudian pas kepengurusan kami pada waktu itu ini pertama ini nih yang jadi bangka dibuka ini. Yang ini di atasnya semplak gitu. Oh iya. Kelihatan kayu. Kita rembukan, kita buka aja yuk gitu ya. Begitu dibuka ternyata kayu benar-benar kayu itu, dan yang ini udah tidak nempel ke lantai itu ada 10 sejengkal. Di 15 itu makanya pas buku. Nah ini makanya jadi ini sebenarnya tadi tuh dibungkus kayak semen, kayak pilar ya. Iya, seperti ini dibungkus pakai seperti kayak ini. pilar Pak ya. Ketika dibongkar ternyata ini kayu tersebut ini mungkin diumpetin bagaimana gitu ya. Sampai ke tanah Pak ya. Gitu. Mungkin inilah dari itu mungkin supaya jangan gimana kan orang-orang tua kami itu dulu itu nggak pernah menginformasikan apa-apa. Makanya kami begitu di Cagar Budaya, udah nyari informasi ke sini katanya. Ya, memang harus dikonfirmasi Pak ya, karena jangan harus biar nggak ada yang melintir sejarah ya Pak ya. Itulah kalau misalkan memang yang dari cerita-cerita yang orang tua seperti itu. Jadi kemudian kita topang dengan besi ini. Kalau misalkan satu jelek udah semua aja ditopang semua gitu seperti ini untuk memperkuat juga seperti itu. Nah ini yang tadi saya ceritakan bahwa di atas ini nih, ini ketika ini dibuka ini diganti dengan itu saya ikut ininya. Nah di atas ini kan yang ini ada begitu tuh 4 itu. Nah di situlah ada tulisan itu Masjid Jami Kalipasir dibangun bulan Agustus tapi tanggalnya nggak ada. Di situ 1615. 1615. Nah ke atas lagi ada di atas kotak cukup itu yang ujungnya dari itu. Di situ ada tahun 1464. 1464. 1464. Itu. Ya, justru di situlah kami jadi yang mana sih yang benar nih gitu ya. Itulah betul. Kami sempat perjalanan dinas ke Cirebon, ke Demak, ke ini memang tidak ada catatan, kami tidak punya catatan. Kemudian dari cerita
dari Keraton Kasepuhan bahwa Kalipasir bukan kesultanan atau kerajaan. Hanya di sini ada catatan ketika alim ulama untuk ke sana ke Banten banyak mampir di sini. Pada sehingga ini persinggahan di sini. Persinggahannya Nah, Pak ya. makanya kalau misalkan dari warga dari Cirebon, dari Keraton Cirebon mah, kalau Kalipasir ini iman masjidnya itu ya para wali lah yang ini ngebangun. Yang singgah di sini, yang ngebangun dan singgah ya Pak Betul. ya. Oh iya, jadi yang ngebangun ini pun dari gurunya para wali. Betul, Makanya Syekh Abdul Jalil itu Jalil, dari makanya Persia. mungkin Nah itulah murid-muridnya. timbulnya nih, ini saya bukan sedikit cerita, timbulnya Kampung Kalipasir dan Masjid Kalipasir, nama Masjid Kalipasir inilah dari Syekh Abdul Jalil ketika datang ke sini. Syekh Abdul Jalil ke sini kan 1415. Syekh Abdul Jalil itu menemukan petilasan. Yang petilasan yang udah ada 4 tiang dari kelapa, batang kelapa dan atasnya pun dari daun kelapa. Nah, Syekh Abdul Jalil menempati itu, gitu. Yang dulu kan itu yang mendirikan Ki Tenggerjati. Ki Tenggerjati 1416. 1416. Yaitu Ki Tenggerjati itu putra mahkota dari kerajaan Galuh Tikawari dari Ciamis. Ya, sama beliau pun untuk menyebarkan Islam gitu ininya. Nah, sampai di sini muka hutan gitu. Itulah petilasan Ki Tenggerjati itu didirikan oleh Syekh Abdul Jalil. Nah, Syekh Abdul Jalil antiknya itu, uniknya itu beliau dibekali oleh gurunya itu satu segenggam itu pasir hitam. Kalau logika mah nggak mungkin lah segenggam untuk semua ini kan seluas ini gitu kan. Itulah mungkin dari karomahnya. Setelah itu pasir itu disebarkan itu, nah timbullah tuh Kampung Tanah Pasir tadinya, Kampung Tanah Pasir. Tanah Pasir. Kemudian mungkin di sini gimana cerita itu jadi Kampung Kalipasir. Sekaligus diberi nama ke masjid. Masjid Jami Kalipasir berdua ada di Kampung Kalipasir. Itulah sejarah adanya Kalipasir, Kampung Kalipasir sama itu dengan Abdul Jalil itu. Dan dikonfirmasi ini jadi dijelaskan lagi itu kenyataannya dengan mungkin metafisika dengan ini orang-orang yang memang ini kita lihat dari goib itu ada yang dari Jogja ketika mau masuk itu udah mereka, Pak ini kok pasir ya? Saya jadi berarti gua nggak ngomong nih dalam hati, lu yang ngomong nih gitu. Nah itulah sekarang mulai timbul nih orang-orang yang bisa itu dengan adanya kali ini dengan di Masjid Kalipasir ketika ada di sana itu orang-orang itu dari Strada, murid dari Strada SMP. Jadi Pak itu ada gua apa ya? Ya kalau cerita-cerita ini dari sesepuh kan itu ada gua itu kalau kita ke situ kan nongolnya di sana di Batu Quran di Syekh Mansuruddin itu. Nah, itulah satu. Kemudian ada juga dari SD Permata Hati apa ya sana. Itu SD kelas 1 dengan Pak, itu kan saya kan lagi nerangin di Jari nama juga kita ngobrol dengan anak-anak kan gitu. Pak itu kan gerbang istana Pak, panggil Cai. Iya tuh jadi semua ini dibuka dengan tamu-tamu yang ada ya Pak. Ya. Kami tidak bisa menceritakan seutuhnya itu karena itu kan mengundang pertanyaan yang lebih saya kan nggak bisa ngejawab kan misalkan. Nah inilah sedikit-sedikit dengan pasirnya ada pasir dibuktikan dengan itu. Betul. Dengan itu seperti itu dan di ini para sesepuh juga ada yang lewat sini kita keluar dari sini gitu kan dari mihrab ini kan dengan pakaian jubah segala macam itu banyak yang lihat gitu. Oh iya memang sejarahnya tetap nggak bisa dihilangin karena ini benar-benar bukan sekedar masjid aja karena juga pusat sejarah, pusat peradaban para wali juga Pak di sini Pak ya. Jadi memang hal-hal seperti itu nggak bisa kita lepasin ya Pak. Betul. Ya. Kalau memang ibarat secara mungkin belum utuh gitu ya secara panjang lebar mungkin dengan ininya seperti itulah sejarah Kampung Kalipasir itu selain ada Masjid Jami Kalipasir masjid tertua ada juga makam tertua dan ini juga kalau menurut dari penjelasan dari para ahli arkeolog gitu ya dari itu masjid tertua itu ditandai dengan adanya aliran sungai gitu kan itu salah satunya. Kalau kita ada 3 sungai ada makam tertua juga ada dan satu lagi bentuk betua.
Oh, Jadi iya. ada 3 nih paling komplit, masjid tertuanya yang ciri-cirinya ada 3. Iya, berarti Seperti itu. memang validasinya dari arkeolog tersebut juga untuk memvalidasi masjid tertua itu ada ciri-cirinya ya, Ya, Pak ya. ada Pertama ada ciri-cirinya, aliran betul. sungai. Ada sungai ini Fatimah. Yang kedua ada makam ya Pak ya. Betul, Makam tertuanya makam di situ. juga. Dan makam tertua juga sudah dikonfirmasi itu betul ya Pak masuk ya. masuk Masuk cagar budaya juga Dan seperti itu. yang terakhir ada Buntek Bio tua, Buntek Bio seperti yang tua itu. juga nih Iya, Pak di sini ya. Menarik paling banget tua di ya. Tangerang seperti itu. Luar Dan biasa banget. sempat saya tanya juga, kenapa kok Masjid Tertua itu dekat aliran sungai sebenarnya? Oh, sungai itu kan butuh kehidupan. Untuk hidup, untuk minum segala macam dan untuk wudhu gitu. Itu para wali itu paling ini di dekat aliran sungai itu pasti dia mendirikan suatu buah musola begitu untuk beribadat seperti itu. Jadi itulah sumber-sumber kehidupan itu untuk ini. Karena sungai juga sumber kehidupan ya Pak. Betul, Ya. gitu seperti ini gitu. Iya, betul. Misalkan dari cerita lisan untuk dari sesepuh kami seperti itu. Iya, Pak. Wah, ini terakhir nih Pak. Saya mau tahu nih Pak, Bapak kayak tahu banget nih sama cerita sini. Sebenarnya Bapak itu di sini tuh sudah dari tahun berapa dan atau mungkin orang tua Bapak dari tahun berapa atau mungkin Bapak dari turun temurun sudah di sini gitu Pak? Ya, saya kebetulan lahir di sini, saya besar sini, memang saya belum pernah kemana-mana gitu kan. Dan waktu itu saya sendiri hobinya itu cerita dengan orang-orang tua gitu kan. Oh iya. Seperti itu itulah kami serap dari cerita orang tua, terus kemudian kami juga sedikit-sedikit nyatet itu kan ya. Nah, kemudian itu kita sebetulnya mah sempat punya buku tapi udah habis, nggak tahu ini lagi belum di ini lagi gitu. Nah, kemudian memang ada tulisan-tulisan orang tua juga gitu kan. Dari mulai kita keturunan siapa gitu, sebetulnya mah ya silsilah itu sebetulnya kami umpatkan gitu ya kami ini, tapi dari mana-mana suka buka begitu. Polri kan masih turun Wang Sakar kan gitu. Ya sebenarnya nggak mau ngomong apa lagi gitu. Dari Wang Sakar saya ke 19. Ke-19. Nah, kalau misalkan dari Yunanegara, dari anaknya Wang Sakar kan, tapi kami dari Yunanegara sih. Maksudnya Yunanegara kan ada Yasin itu kan. Dari kalau Yunanegara kami turun ke 9. Ke-9 dari Yunanegara. Di rumah pun ada ininya, silsilahnya. Kami juga punya foto-foto itu. Dan kami kemarin belum lama lah ke Keraton Kasepuhan itu di Sumedang. Kita memberikan itu sejarahnya Wang Sakara jadi pahlawan nasional kan. Itu dari Jokowi itu ini Pak Presiden. Dokumen-dokumen ini udah kami antarkan ke sana. Mungkin udah dipasang di sana Keraton Kasepuhan. Itu seperti itu. Jadi kami saya pribadi gitu hobi seperti itulah. Kadang-kadang dengan teman kemana gitu kan ininya kan gitu. Sempat dan alhamdulillah kemarin juga waktu di Keraton Sumedang itu kami saya pribadi itu Raja Muda tuh Raja Anom itu kan Bapak sering kesini kan kesini ya. Kita kan sebenarnya nggak ini. Kenapa nggak memperkenalkan diri kan? Oh saya nggak berani tuh. Tapi memang masjid ini dengar-dengar sudah tervalidasi ya Pak ya di Banten ya Pak ya. Di Provinsi Banten. Sebetulnya mah kota mah ketinggalan. Kota ketinggalan. Yang pertama awal dari yang disebutnya ya, yang pengakuan itu dari pusat. Dari Jagar Budaya Pusat. Oh gitu. Sempat ke sini, kemudian provinsi. Nah begitu itu bumi gitu kan, ini udah diakuin ini, wah baru kota Jawa. Dan alhamdulillah kemarin tradisi yang memang turun temurun juga, kita punya tradisi tiap bulan Maulid, itu kan arak-arakan perahu, itu sudah diagendakan oleh pemerintah kota dari 2023 kemarin. Oh sudah diagendakan. Ya, akan terus berjalan. Nah kemarin 2024 yang keduanya gitu. Karena alhamdulillah dari dinas ini pada datang, dari mahasiswa juga datang. Iya baik. Tapi kalau dari media mah cuman beberapa dari RTP, dari Indosiar, dari yang punya Surya Paloh. Iya. Metro zaman itu gitu, seperti baik itulah. Pak. Luar biasa banget ini informasi yang kita dapat dari Pak Rudi ya. Iya. Jadi
sekali lagi Fajri mau ngucapin terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini kita sebagai yang kaum yang muda-muda ya, milenial dan Gen Z, terutama di pemuda di Kota Tangerang, itu lebih aware ya sama peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi jangan pernah lupain sejarah, karena Tangerang sendiri itu luas ya. Jadi banyak sejarah-sejarah yang harus kita tahu. Gitu. Jadi jangan sampai sejarah ini tuh tergerus sama perkembangan zaman ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Rudi. Saya pamit undur diri. Tetap semangat Pak. Amin. Mudah-mudahan informasi ini terus akan bisa nyampe ke generasi-generasi selanjutnya Pak ya. Amin. Gitu aja Pak. Saya pun nggak lupa, saya pun memohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Tidak ada yang direkayasa atau seperti itu. Kami bicara apa adanya, dan itu atas penelitian juga 3 arkeolog. 3 arkeolog yang menjang seperti itu, dan seperti semacam dari makam kita kebanyakan dari arkeolog gitu ini. Jadi apa yang saya ungkapkan bukan dari saya pribadi. Saya pribadi mah hanya sebagai ini aja, penyampai sejarah. Saya bukan ahli sejarah atau narasumber gitu kan. Ya mungkin mudah-mudahan bisa ya dikembangkan bagaimana ininya kan. Kami pun sedang menurunkan ini apa namanya cerita sejarah ini kepada generasi muda di sini. Sampai juga ada juga yang apa namanya yang bisa udah sedikit bisa bicara. Ya baik Pak. Oke, begitu aja Pak ya. Terima kasih lagi sekali lagi. Kita pamit menjadi ya. Sekilas tentang Masjid Jami Kalipasir. Masjid yang memang penuh dengan makna, penuh dengan sejarah yang harus kita tahu. Jangan sampai informasi-informasi tentang sejarah ini kita lepasin begitu aja ya. Gitu aja. Udah sore, saatnya kita keliling lagi, nyari sejarah lagi. Kemana lagi kita ya? Nanti akan kita lanjut lagi cari sejarahnya. Sekian aja dari Fajri, dari Rumah Kreator Kota Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.